Kalau saya ya kenapa mengusulkan Pak Jokowi lagi kan supaya, menutup ruang bagi adanya polarisasi ya dan penggunaan Mhm, politik identitas mhm, di, 2024 yang akan datang. Gagasan saya itu sebetulnya gagasan paslon tunggal mhm, berhadapan dengan kotak kosong gitu. Jadi mhm, sebetulnya ya paslon tunggal itu agak umum tuh gitu. Walaupun menurut saya yang paling memungkinkan adalah Jokowi bersama Prabowo. mhm, Tapi saya kan ditanya, "Bagaimana dengan Prabowo Jokowi?" Ya saya bilang, ya sejauh sejauh itu bisa menghasilkan paslon tunggal, di mana kotak berhadapan dengan kotak kosong dan kotak kosong itu tidak bisa dipolitisasi menjadi calon Islam dan nggak bisa pidato karena dia kotak kosong gitu. mhm, Saya sih fine-fine saja, walaupun secara kalkulasi politik ya tadi saya melihat ya relasi antara antara kandidat dengan partai-partai politik ya, kemudian dukungan masyarakat dan seterusnya. Menurut mhm, saya yang paling ideal itu adalah Jokowi dengan Prabowo begitu. iya, Jadi gagasan soal 3 periode itu sebetulnya ada bagaimana menutup ruang bagi politik identitas. Tapi ya memang ada bonusnya juga bahwa kalau Pak Jokowi lagi apa-apa yang besar-besar sudah dikerjakan itu ya bisa lanjut. Misalnya IKN itu mhm. bisa lanjut gitu. Kalau bukan Pak Jokowi nggak ada jaminan sama sekali bahwa itu akan dilanjutkan. Event itu namanya Ganjar atau misalnya Mbak Tapi Puan gitu tapi loh. persoalannya kan, Nah, eee, ini pernah kita tanyakan juga kepada Ketua Projo ya, ya, kan dia bilang bahwa keputusan soal IKN, ya, ini kan sudah menjadi keputusan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR iya, dan iya, ada iya, undang-undangnya ya. iya, 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 Jadi siapapun yang menjadi presiden yang akan iya, datang harus mewujudkan ini, iya, iya. kecuali kembali Ya, tapi kan mengamindir. begini Bang, undang-undang itu kan yang bikin siapa, yang memproduksi siapa? Abang kan di DPR, pernah di Dewan kan tahu persis bahwa undang-undang itu yang bikin adalah pemerintah dengan DPR. Ya, undang-undang itu beberapa undang-undang bahkan tiap 5 tahun sekali berubah kok, berganti kok gitu. Mhm, Jangankan undang-undang, konstitusi juga bisa berubah. Jadi sebetulnya paling penting itu bukan undang-undang, tapi alam pikiran Bang, sama niat gitu loh. mhm, Jadi kalau alam pikirannya, niatnya mau membangun IKN gitu ya, bahwa ya Indonesia ini harus jadi Indonesia sentris, pembangunnya nggak terpusat di Jawa, beban Jakarta udah terlalu besar, dan seterusnya, maka kemudian IKN itu akan dilanjutkan gitu. Tetapi, ya dan saya pahit ngomong aja bahwa alam pikiran atau konsepsi Pak Jokowi itu dengan orang yang bukan Pak Jokowi, itu pasti ada perbedaan gitu. mhm, Ada yang perbedaannya sedikit, ada perbedaannya banyak. Yang identik itu cuma Pak Jokowi lagi kan gitu, Pak Jokowi itu mhm. sendiri. Tetapi begitu orangnya berubah, bukan mustahil nanti dia punya pikiran yang lain dan itu dia akan dilanjutkan. Jadi apa alasan yang paling pokok, yang utama ya, Mhm, eee, Mas Kodari, mhm, mencoba, mhm, eee, apa, membangun, pikiran mhm. bahwa Prabowo Jokowi ini untuk maju. Prabowo sebagai capres, Jokowi sebagai cawapres ya? Kalau saya membangun Jokowi Prabowo, jadi calon presidennya Jokowi, Prabowo Oh, wakilnya. Kenapa nah, Prabowo? Pertama beliau ya dukungan dari masyarakat besar, mhm, kemudian simbol dari pilihan masyarakat selama ini ya, di luar Jokowi. Yang ketiga, saya praktis saja. Pak Prabowo itu kalau nggak dirangkul dia pasti maju, mhm, karena dia partainya besar, dia punya popularitas, gampang sekali. mhm, Pak Prabowo tuh istilah saya mejem aja, lalu dia lempar koin ke belakang, centang gitu. Jatuh ke partai manapun dia bisa maju gitu. mhm, Dan pada hari ini sudah faktual. mhm, Mereka katakanlah punya MOU dengan Partai Gerindra yang membuat Pak Prabowo itu pada hari ini ya, mhm, pada hari ini calon presiden yang paling pasti pada hari ini cuma Prabowo. Anies mhm, sama Ganjar cuma punya elektabilitas, nggak punya partai. Mbak Puan mhm, punya partai tapi nggak punya elektabilitas. Jadi yang mhm. pasti pada hari ini bisa maju dan berpotensi itu hanya Prabowo Subianto gitu. Kalau nggak dirangkul oleh Pak Jokowi jadi wakilnya, ini nanti barang akan lari Ya tapi dan kan akan kita berhadapan lagi, akan nah, terjadi polarisasi lagi gitu loh Bang. tapi kan kita Nggak tercipta kotak kosong. ya kita kan problem lagi ya, Apa kalau tuh? kita bicara soal Pak Jokowi lagi Heeh, maju, heeh. ini kan hambatan konstitusi, Iya, itu yang iya. paling pokok. Iya, iya. Sedangkan cawapres saja ini Iya. sudah rame nih yang Iya, iya, bicara. iya, Nah iya. kalau maju lagi 3 periode, Iya, iya. nah ini kan problemnya kan berhadapan dengan persoalan konstitusi kita. Iya, nggak apa-apa selama ada jalannya, selama ada pintunya. Nah, Diskusi kita itu kan berhenti kalau kalau pintunya nggak ada. Pintunya di konstitusi kita ada. Pasal 3 wewenang MPR salah satunya mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Pasal 37 ya undang-undang dasar bisa diubah dengan syarat-syarat tertentu. Yang tidak bisa diubah cuma bentuk negara. Selebihnya bisa gitu loh. tapi kan konsolidasi partai, kalau kita Iya, lihat yang untuk menuju kepada iya, perubahan konstitusi itu kan iya. sampai saat ini belum ada kan?
Menurut saya begini, justru dalam situasi seperti sekarang ini dengan kerumitan yang ada sekarang ini, ya ini siapa calonnya, nanti begini, nanti begitu. Bisa jadi partai politik akan berpikir, ah rumit lah kita, daripada kita kelahi segala macam, udah kita ketemu di Pak Jokowi, kok di Pak Jokowi aja. Menurut saya pada hari ini titik temu paling paling kuat di Republik ini namanya Joko Widodo gitu. Surya Paloh dengan Megawati susah ketemu gitu kan. Yeah. Tetapi dengan Jokowi mereka bisa ketemu. Karena itulah reshuffle kabinet yang beberapa waktu yang lalu yang ada Pak Zul dan seterusnya itu kan menurut saya simbolik sekali. Bagaimana Pak Jokowi di sebelah kanannya duduk Surya Paloh, sebelah kirinya Ibu Megawati, depannya Prabowo Subianto gitu. Jalan juga begitu gitu. Jadi menurut saya itu simbol bahwa Pak Jokowi itu adalah ini Paku Bumi. Simbol budaya Jawa ya. Paku Bumi ini, ya beliau itu adalah Paku Bumi gitu loh. Jadi justru ketika ini bermanuver, punya pikiran, belum pasti juga. Ini punya pikiran, bermanuver, belum pasti juga. Demikian juga yang di depan. Ya udah, Pak Jokowi aja lagi. Gitu. Tapi kalau dibalik Prabowo Jokowi kan oke juga nampaknya ya? Ya, kalau dari pemikiran saya yang menginginkan adanya paslon tunggal untuk menutup ruang bagi politik identitas, itu fine-fine saja. Tetapi apakah kemudian partai-partai ini akan bisa terima Pak Prabowo sebagai calon presidennya? Gitu. Pada hari ini saya berani mengatakan daya terima Pak Jokowi di semua partai politik itu lebih merata dibandingkan dengan Pak Prabowo gitu. Tapi sejauh ini Iya. kira-kira berapa partai yang sudah dikomunikasikan atau sepakat untuk Pak Jokowi ini 3 periode? Menurut saya ya, yang sudah pernah jelas-jelas ngomong mengenai perpanjangan masa jabatan itu kan 3. Golkar, PAN, dan PKB ya. Menurut saya 3 itu, PKB. walaupun nggak ngomong 3 periode, itu sebetulnya saudara sepupu aja dengan 3 periode. Perpanjangan masa jabatan itu sepupu itu Bang. Dengan gagasan 3 periode. Jadi paling nggak 3 itu setuju. Ya, perpanjangan Betul. jabatan sampai 2027 misalnya. Iya, itu 3 itu paling nggak sudah oke gitu ya. Ya. Kemudian saya percaya bahwa Nasdem sangat dekat dengan Pak Jokowi, memiliki kenyamanan dengan Pak Jokowi, gitu. Jadi walaupun misalnya nggak ngomong 3 periode atau perpanjangan masa jabatan, tetapi secara psikologisnya akan oke gitu. Kemudian partai mana lagi? Partai yang belum ngomong, misalnya P3, saya yakin P3 juga oke. Nah, apalagi kan partai paling kecil kan di MPR gitu. Ya bisa dikatakan semuanya pada dasarnya oke, kecuali yang pada hari ini oposisi ya. Karena ruang mereka akan tertutup dengan gagasan 3 periode itu. Siapa itu? Demokrat sama PKS. Dan terus terang selama ini yang paling banyak menyerang saya ya memang ya PKS dan Demokrat gitu. Dan teman-teman mengatakan kalau PKS sama Demokrat nyerang berarti gagasannya udah benar. Nah, itu kan tadi satu model ya. Nah, sekarang kalau Pak Jokowi ternyata apakah tidak bersedia atau tidak bisa maju 3 periode. Nah, kira-kira dalam pandangan Mas Khodari, siapa ini yang memang pantas untuk Ya, saya sederhana saja. Pada hari ini yang paling berpeluang untuk maju itu Pak Prabowo. Yang nggak punya komplikasi ya. Untuk maju itu Pak Prabowo saja, gitu lah. Yang lain masih punya komplikasinya masing-masing, gitu. Nah, Pak Prabowo maju dengan siapa? Ya, yang punya dukungan kuat juga di masyarakat, ya. Kemudian pada hari ini ya punya gagasan dan pemikiran yang sudah berjalan diimplementasikan. Ya siapa? Pak Jokowi gitu. Jadi menurut saya Prabowo Jokowi itu sangat-sangat memungkinkan untuk dilakukan, untuk dilaksanakan. Pak Jokowi pun kalau jadi wakilnya Pak Prabowo ya kalaupun nggak semua, saya yakin bisa dalam tanda kutip membawa beberapa partai politik yang akan memperkuat dan membuat koalisi ini menjadi sebuah koalisi besar.